Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa ada program kesehatan yang sukses banget, sementara yang lain kayaknya gitu-gitu aja? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas sebuah model yang bisa menjawab pertanyaan itu. Model biopsikososial. Ini adalah sebuah cara pandang holistik yang wajib banget dikuasai oleh setiap calon profesional kesehatan masyarakat. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari perbandingan model lama dan baru, lanjut membedah 3 lensa utama kesehatan, terus kita lihat gimana ketiganya saling terkait, gimana aplikasinya di lapangan, dan terakhir kita tarik kesimpulan besarnya. Yuk, langsung aja kita masuk. Dalam dunia kesehatan masyarakat, ada sebuah titik balik yang mengubah cara kita berpikir secara fundamental. Kita akan lihat gimana cara pandang lama yang terus terang agak sempit, akhirnya digantikan oleh pendekatan baru yang jauh lebih komprehensif. Nah, disinilah perbedaannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi ada model biomedis yang tradisional. Model ini ngelihat tubuh kita tuh kayak mesin. Kalau ada yang rusak, ya udah perbaiki aja komponen yang rusak itu. Simple. Tapi di sisi lain ada model biopsikososial. Model ini melihat manusia secara utuh, lengkap dengan pikiran, perasaan, dan lingkungan sosialnya. Ini bukan cuma perbaikan, ini adalah pergeseran cara pandang yang total. Oke, jadi model baru ini tuh dibangun di atas pilar-pilar apa aja sih? Yuk kita bedah satu persatu 3 lensa fundamental yang jadi intinya. Kita mulai dari yang paling dasar, lensa biologis. Gampangnya, anggap aja ini adalah hardware atau perangkat keras dari tubuh kita. Semua yang sifatnya fisik, mulai dari gen yang kita warisi, cara kerja sistem saraf, sampai hormon yang mengalir di darah kita. Contoh konkretnya gimana? Gini deh, faktor genetik bisa bikin seseorang lebih gampang kena obesitas. Atau coba bayangin, stres kerja yang nggak kelar-kelar itu bisa naikin kadar hormon kortisol, yang kalau dibiarin terus-terusan bisa merusak kesehatan fisik kita secara langsung. Nah, kalau tadi biologi itu hardware-nya, sekarang kita masuk ke software-nya, psikologi. Ini adalah semua proses mental dan emosional yang berjalan di dalam kepala kita. Pikiran, perasaan, motivasi, semua inilah yang jadi motor penggerak perilaku kita sehari-hari. Coba deh, pikirin sejenak. Gimana cara pandang atau persepsi kita tentang risiko itu bisa banget menentukan keputusan kita mau divaksin atau enggak. Atau seberapa kuat motivasi internal kita, itu yang nentuin kita bakal rajin olahraga atau cuma jadi wacana aja. Terakhir, dan ini yang sering banget dilupakan sama model lama, adalah lensa sosial. Ini adalah sebuah pengakuan penting bahwa kita ini nggak hidup di ruang hampa. Lingkungan kita, komunitas kita, budaya kita, semua itu punya pengaruh besar dalam membentuk pilihan dan hasil kesehatan kita. Dan ini kelihatan banget kan di sekitar kita? Misalnya, gimana kondisi ekonomi yang sulit bisa membatasi akses seseorang ke layanan kesehatan yang layak. Sebaliknya, dukungan keluarga yang kuat bisa secara drastis meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan. Oke, kita udah punya 3 lensanya. Biologis, psikologis, dan sosial. Sekarang, bagian serunya adalah melihat gimana model ini secara cerdas menggabungkan ketiganya menjadi satu kesatuan. Nah, disinilah kekuatan model ini benar-benar bersinar. Coba kita ikuti kisah seorang pasien diabetes ini. Semuanya berawal dari masalah biologis. Ada gangguan metabolisme gula di tubuhnya. Lalu, ini memicu masalah psikologis. Diagnosisnya bikin dia stres berat dan cemas soal masa depannya. Dan yang memperburuk keadaan, faktor sosial ikut bermain. Dia nggak punya support system dari keluarga. Hasil akhirnya, kombinasi ketiga faktor ini menciptakan lingkaran setan yang bikin dia jadi nggak patuh sama pengobatannya. Lihat kan, semuanya saling terkait. Terus, ngapain kita repot-repot mikirin semua ini? Karena dengan melihat gambaran lengkapnya, intervensi kita jadi jauh lebih efektif. Untuk pasien diabetes tadi, kita jadi sadar kalau cuma ngasih obat, intervensi biologis, itu nggak akan cukup. Kita juga harus bantu kelola kecemasannya, intervensi psikologis, dan mungkin bantu dia membangun sistem dukungan, intervensi sosial. Inilah yang namanya penanganan yang menyeluruh. Tabel ini ngebantu banget ya untuk memvisualisasikan ide ini. Jelas banget mana faktor-faktor yang asalnya dari dalam diri kita, yaitu internal, dan mana yang datang dari dunia di sekitar kita, yaitu eksternal. Semuanya sama-sama penting. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana semua teori ini bisa kita terapkan sebagai praktisi kesehatan masyarakat di masa depan? Nah, disinilah teori bertemu dengan dunia nyata. Jadi, jangan pernah anggap ini cuma sekedar teori di kelas ya. Ini adalah blueprint, cetak biru, untuk merancang program-program kesehatan masyarakat yang benar-benar efektif dan bisa menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Kita ambil contoh program berhenti merokok yang sukses.
Program yang bagus itu nggak cuma ngasih terapi pengganti nikotin untuk mengatasi kecanduan fisiknya, itu sisi biologisnya, tapi juga nawarin konseling untuk mengubah kebiasaan dan pola pikir, itu sisi psikologisnya. Plus, mereka juga bikin kelompok dukungan untuk membangun lingkungan sosial yang suportif. Masalahnya diserang dari 3 sudut sekaligus. Oke, kita sudah sampai di penghujung. Mari kita mantapkan sekali lagi pesan utama dari pembahasan kita hari ini. Kalau dari semua pembahasan ini ada satu hal yang harus nempel di kepala kalian, ingatlah ini. Untuk bisa benar-benar meningkatkan kesehatan masyarakat, kita harus melihat gambaran secara utuh, secara keseluruhan. Nggak bisa sepotong-sepotong. Jadi selalu ingat model biopsikososial ini. Anggap ini sebagai salah satu alat paling ampuh di dalam toolkit kalian sebagai profesional kesehatan masyarakat. Sebagai penutup, kami tinggalkan satu pertanyaan untuk kalian renungkan. Coba lihat di sekitar kalian, di komunitas kalian sendiri. Gimana sih budaya dan status ekonomi secara spesifik memengaruhi perilaku kesehatan orang-orang? Terima kasih sudah menyimak.